Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Agus Victor Setiawan dengan NPM 173112330050193. Baik, presentasi saya pada kali ini tentang skema Bagan mengenai analisis kasus kehidupan bermasyarakat Marsia Dapari dalam bentuk kerjasama sebagai tradisi gotong royong di suku Batak Toba. Marsia Dapari di tanah Batak. Jadi Marsia Dapari ini adalah bentuk gotong royong di suku Batak. Selanjutnya, Marsia Dapari ini adalah kerjasama bertukar tenaga kerja atau gotong royong dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Bisa dibilang ini gotong royong ala orang Batak seperti itu. Dan juga memiliki arti, yaitu dok rap manuhuk neang rap manea, yang artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pada zaman modern ini, tentu Marsia Dapari masih ada dalam kehidupan ala Batak. Meskipun jarang, tapi masih ada di beberapa desa yang menerapkan ini. Bahkan ketika ada acara adat maupun pesta adat, Marsia Dapari ini, gotong royong ini untuk masyarakat adat Batak masih kental. Khususnya di pesta adat perkawinan maupun acara adat seperti kematian. Jadi perkawinan itu kalau bahasa Batak disebutnya mangoli, dan kematian itu disebutnya monding. Selanjutnya pada zaman modern ini saya akan kasih contoh kasus, yaitu berupa acara adat perkawinan Mongoli dari awal hingga akhir. Di mana letak Marsia Dapari ini? Di mana letak gotong royong ala Batak ini? Jadi pertama, ada seorang laki-laki, Victor Huta Barat, ingin melakukan pernikahan dengan Maria Sihombing. Ini dari pihak perempuan. Dari setiap itu ada pun tata cara adat Batak dalam pernikahan. Antara lain, kita mulai ya. Yang pertama ini adalah mangaririt. Mangaririt adalah suatu proses memilih gadis yang akan dijadikan calon istrinya. Jadi pihak laki-laki atau seorang laki-laki memilih, meminang atau mencari calon istrinya ini siapa. Lalu yang kedua, mangelehon tanda, artinya memberikan tanda yang apabila laki-laki ini sudah menemukan perempuan sebagai calon istrinya, maka keduanya kemudian saling memberikan tanda. Pihak laki-laki, yaitu Victor Huta Barat, memberikan uang kepada pihak perempuan, yaitu Maria Sihombing. Sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung atau ulos kepada laki-laki. Itu adalah suatu bentuk tanda di mana perikatan itu mulai terjadi antara Victor Huta Barat dengan Maria Sihombing. Selanjutnya yang ketiga, marhusib, artinya berbisik. Di mana setelah tadi dari proses kedua, di proses ketiga ini, marhusib itu adalah proses di mana pembicaraan ini bersifat tertutup. Dalam bahasa Batak, marhusib diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berbisik. Perundingan antara utusan keluarga dari marga calon pengantin laki-laki dengan wakil keluarga dari marga calon perempuan. Antara lain membahas tentang jumlah mas kawin untuk diserahkan kepada pihak perempuan dan membahas segala akomodasi konsep pesta adat yang akan dilaksanakan nanti. Hasil pembicaraan ini tertutup untuk menjaga adanya kemungkinan kegagalan dalam mencapai kata sepakat. Nah, perlu digarisbawahi disinilah di proses ketiga ini letak sesungguhnya bentuk kerjasama dan gotong royong orang Batak.
Jadi apabila ada kekurangan dana dari salah satu pihak, maka keluarga atau marga tersebut, marga yang bersangkutan saling bekerja sama untuk melengkapi kekurangan dana tersebut. Jadi setelah pembahasan yang terjadi, apabila ada kekurangan dari pihak laki-laki, maka keluarganya atau marganya ikut campur tangan untuk saling membantu atas kekurangan dana yang sudah dibahas tadi. Misalkan sepakati 100 juta, oke. Setelah itu pihak laki-laki dan keluarga intinya hanya punya 50 juta, dan situ berhak marganya membantu, malah berkewajiban untuk membantu. Kekurangan itu mau diapakan, dan keluarnya apa? Dan salah satunya itu tadi, mereka bekerja sama untuk saling melengkapi sehingga kekurangan dana tersebut dapat tercukupi. Proses setelah dari marhusib, lanjut ke proses keempat, yaitu martumpol atau martupol. Ialah acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja, diikat dalam janji untuk melangsungkan perkawinan. Martupol ini dihadiri oleh orang tua kedua calon pengantin dan kaum kerabat atau marga mereka beserta para undangan yang biasanya di dalam gereja, karena yang mengadakan acara martupol ini kebanyakan adalah masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. Selanjutnya yang kelima, marhata sinamon, yaitu membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang disembelih, dan berapa banyak ulos, berapa banyak undangan yang dimana dilakukan upacara perkawinan tersebut. Dan di sini martupol ini biasanya bentuknya ini adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sesuai dengan kesepakatan yang tadi yang sudah dibahas. Selanjutnya yang keenam, martonggo raja. Apa itu martonggo raja? Martonggo raja yaitu tidak hanya urusan ayah dan ibu calon pengantin, namun merupakan urusan semua keluarga atau marga yang bersangkutan yang hadir dalam upacara ini. Terkhusus yang hadir dalam upacara ini terutama menyangkut galihan natolu, yaitu hula-hula, boru, dongan sabitoha, dan dongan sahuta atau teman sekampung. Dari skema ini, dari awal hingga keenam ini itu tidak terlewatkan. Semuanya campur tangan, semuanya urusan keluarga maupun marga yang bersangkutan. Jadi tidak hanya keluarga inti yang berjalan untuk melengkapi proses itu, tidak, namun keluarga besar atau marga yang bersangkutan yang mengurusi dari awal hingga proses ke-6. Namun tidak cuma ke-6, sampai proses ke-7 pun juga. Tapi tidak yang ke-7 juga, sampai ke-9 nanti kita bahas ya. Jadi yang ke-7 ini adalah marunjuk, adalah saatnya berlangsung upacara perkawinan. Jadi dari awal yang tadi sudah dibahas sampai ke proses ke-7 ini adalah acara perkawinan diselenggarakan dari pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan kesepakatan yang tadi sudah dibahas. Itu semuanya tertuang di dalam proses ke-7 ini. Jadi hari H pernikahannya itu sudah dilakukan, di mananya konsepnya, akomodasinya sudah terjadi di proses ke-7. Jadi harus matang proses pembicaraan dari poin yang pertama sampai poin yang ke-6, sehingga ke-7 ini bisa dapat lancar, dapat menghasilkan sesuatu yang kita inginkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak, juga atas gotong royong kerjasama dari antara keluarga atau marga yang bersangkutan dengan pihak perempuan maupun ke pihak laki-laki. Selanjutnya, setelah pernikahan itu terjadi, upacara perkawinan itu terjadi, tentu itu ada kiat-kiatnya berupa perkawinan adat,
Tapi saya tidak mau membahas itu lebih lanjut. Tapi yang di sini saya mau bahas adalah gotong royong ketika dari perancangan ingin pernikahan sampai setelah pernikahan. Selanjutnya di poin yang ke-8 yaitu Paulak Une adalah kegiatan saling mengunjungi setelah beberapa hari berselang setelah upacara perkawinan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya bersama pengantin pergi ke rumah pihak orang tua pihak pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa anak perempuannya betah tinggal di rumah mertuanya. Jadi setelah nikah, laki-laki pengantin ini dan perempuan berkunjung ke rumah pengantin perempuan. Di sini tersirat filosofi bahwa anak perempuannya betah nggak tinggal di rumah mertuanya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ke-9, poin yang ke-9 namanya maningkir tangga, yaitu upacara ini di mana pihak perempuan pergi mengunjungi pengantin di rumah pihak laki-laki, di mana mereka makan bersama melakukan pembagian jambar. Pada hakikatnya, maningkir tangga ini dimaksudkan agar pihak perempuan secara langsung melihat dari keadaan putrinya dan suaminya, karena bagaimanapun mereka telah terikat oleh hubungan kekeluargaan dan sekaligus memberi nasihat dan bimbingan kepada pengantin dalam membina rumah tangga. Jadi kesimpulannya, yang pertama, di dalam adat Batak ini ada namanya Marsia Dipari, yaitu gotong royong di suku Batak. Ada beberapa acara atau beberapa pesta Batak, antara lain yang tadi saya sebutkan, ada pernikahan maupun kematian. Tadi saya sudah contohkan, yaitu tentang pernikahan ya, bagaimana gotong royong dari suku Batak dari awal sampai akhir. Mereka terus keep in touch, terus mengawasi calon pengantin sehingga sampai mereka sudah nikah. Terus yang kedua, kesimpulan kedua adalah yang tadi, di saat proses marhusik, yaitu berbisik, di situ menurut saya adalah sesungguhnya bentuk kerjasama dan gotong royong sebagai keluarga, sebagai marga. Ketika ada suatu kekurangan, dia bantu, dia ikut penanggungan, ikut merasakan apa yang dirasakan. Maka dari itu mereka semua bekerja sama untuk saling melengkapi supaya dana yang berkekurangan itu menjadi lengkap karena mereka gotong royong. Terus yang terakhir, yang ketiga, tidak lepas dari proses ketika nikah saja, namun sampai akhir mereka masih menjalin hubungan dalam kegiatan dari 1 sampai ke 9, bahwa pengantin perempuan melihat, menjenguk anaknya bagaimana betah atau tidak, bagaimana keadaannya, dan saling menasihati. Di situ tidak saling menyalahkan, tidak saling lempar tangan, namun saling melengkapi karena kegotong royongan itu sendiri. Dan itu adalah uniknya setiap ciri khas, salah satunya ciri khas dari suku Batak. Kira-kira kurang lebih seperti itu kerjasama di suku Batak yang namanya adalah Marsia Dipari, salah satu gotong royong di suku Batak. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat. Terima kasih untuk Pak Albert. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan, mempresentasikan materi ini. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera.